Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Black Panther Wakanda Forever. Namun kita akan berfokus ke karakter Dr. Doom yang rumornya itu scene-nya dihapus. Tentunya setelah kita menonton film Black Panther Wakanda Forever yang keren banget itu, dengan alur ceritanya yang sangat emosional, kita pasti sedikit terkejut ya karena tidak melihat karakter Dr. Doom yang dirumorkan akan muncul di film ini. Nah, ini tuh juga terkait tentang pembuatan skrip awal untuk Black Panther Wakanda Forever dan diintroduksinya pertama kali main villain penjahat terkenal di komik yaitu Dr. Doom itu sendiri. Nah, jadi di video kali ini aku akan nge-highlight dan nge-review ya dengan teori-teori mengenai kenapa si Dr. Doom ini malah nggak jadi muncul di film Black Panther Wakanda Forever. Memang tidak jadi muncul, atau memang sudah muncul namun dihapus, atau memang tidak direncanakan muncul sama sekali. Nah, kita akan bahas ya, karena memang karakter Dr. Doom ini merupakan salah satu karakter villain yang ditunggu-tunggu banget oleh seluruh fans Marvel Cinematic Universe dan Marvel itu sendiri. Karena efek dan dampaknya dari kekuatan Dr. Doom yang setara dewa itu kalau di komik itu sangat berefek banget untuk semesta dan universe Marvel. Belum lagi memang Dr. Doom ini sangat terkenal ya teman-teman, sehingga ketika kemarin itu nggak jadi muncul di film Black Panther Wakanda Forever, yang sebenarnya aku sendiri tidak terlalu berekspektasi tinggi dia akan muncul, itu sedikitnya mengecewakan beberapa teman-teman kita penonton yang nonton film Black Panther Wakanda Forever. Karena kan berdasarkan plot leak yang beredar dan rumor yang beredar di Reddit dan juga dunia maya, katanya si Dr. Doom ini akan jadi main villain atau penjahat utama, selain si Namor itu jadi villain sampingan. Nah, jadi yang otaknya atau dalang yang bersembunyi sebagai penjahat yang mengatur semua konflik di film Black Panther Wakanda Forever itu Dr. Doom. Itu sih katanya waktu di awal, tapi ternyata di filmnya nggak ada. Jadi memang efek ketidakmunculan Dr. Doom ini juga sedikit mengecewakan ya guys. Nah, tapi nggak apa-apa, itu adalah opini dan pendapat orang masing-masing. Nah, kita bahas aja ya teori-teori tentang kemunculan Dr. Doom di film Black Panther Wakanda Forever. Oke, emang sepenting itukah Dr. Doom harus muncul di Black Panther Wakanda Forever? Haruskah karakter Dr. Doom ini terlibat? Emang apa sih efeknya terhadap alur cerita, takdir, dan masa depan untuk karakter Namor dan Black Panther Shuri? Jadi teori pertama yang akan aku bahas adalah skrip awal Black Panther Wakanda Forever, di mana Dr. Doom yang memang direncanakan muncul sebagai penjahat di balik layar, penjahat rahasia di balik konflik perang antara Wakanda dan Talokan atau Black Panther Shuri dan Namor. Istilahnya Dr. Doom ini yang menciptakan konflik dan mengadu domba dua kerajaan besar ini, dengan tentunya masih melibatkan perebutan material terkuat di bumi yaitu vibranium, dengan sedikit intrik konflik dengan wilayah di luar Wakanda dan Talokan yaitu pemerintahan pertahanan Amerika Serikat. Dan terlihat di film juga Dr. Doom itu tidak terlibat sama sekali. Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa banget ya masuk ke cerita seperti yang ada di komik The Doom War, di mana Dr. Doom dan Black Panther berada dalam satu cerita, satu konflik yang sama, satu isu yang sama juga, sehingga Dr. Doom bisa banget muncul harusnya di film Black Panther Wakanda Forever jika menggunakan storyline cerita dari komik The Doom War. The Doom War merupakan komik Marvel yang terdiri dari beberapa isu, merupakan komik lanjutan dari komik Black Panther volume kelima isu 12. The Doom War pertama kali rilis Februari 2020, bercerita mengenai konflik perang berkepanjangan antara T'Challa dan Dr. Doom, di mana Dr. Doom sangat menginginkan vibranium Wakanda. Di komik ini T'Challa adalah raja Wakanda, namun Black Panther adalah Shuri adiknya. The Desturi adalah kelompok atau suku yang ada di Wakanda yang berkonspirasi hendak mengkudeta T'Challa dan membawa peperangan ke Wakanda mengakhiri perdamaian. Jadi The Desturi ini juga menguasai politik dan retorika yang terjadi di Wakanda, sehingga mereka sangat mudah mempengaruhi orang-orang di Wakanda. The Desturi menculik Ororo Monroe atau Storm yang saat itu adalah istri T'Challa. Akhirnya Wakanda menjadi tidak stabil karena rakyatnya terbagi menjadi dua. Ada yang mematuhi raja dan ada yang hendak mengkudeta dan memilih mengikuti The Desturi. Melihat situasi ini, T'Challa meminta bantuan X-Men. T'Challa percaya bahwa kelompok suku The Desturi ini disupport dan dibiayai oleh Dr. Doom, sehingga mereka sangat berkuasa dan sangat pintar. Dr. Doom memasang kamera yang banyak banget ya di setiap sudut Wakanda untuk memata-matai dan untuk mencari tahu di mana sih letak vibranium itu sebenarnya. T'Challa pun mau tidak mau harus meminta bantuan Deadpool juga dan Fantastic Four, Reed Richards,
Invincible Woman, Human Torch, dan The Thing. Jadi mereka sama-sama membantu ya, bekerja sama untuk mengalahkan Dr. Doom dan menyelamatkan Wakanda. Pada akhirnya Dr. Doom mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia menemukan letak sumber dari vibranium di Wakanda, mengambilnya dan menciptakan armornya sendiri made of vibranium, dan robot penghancurnya yaitu Doombots yang siap untuk berperang. Peperangan besar pun tak terelakkan lagi ya, dengan hero-hero yang mendukung T'Challa dan juga The Desturi, Dr. Doom serta Doombots. Namun di akhir peperangan, T'Challa kemudian menggunakan sebuah device atau alat untuk menonaktifkan semua vibranium di semua tempat di wilayah planet bumi. Istilahnya untuk mengalahkan Dr. Doom, maka ia membuat vibranium menjadi besi biasa yang tak berguna dan tak bercahaya lagi, dinonaktifkan. Dr. Doom pun kalah telak, mereka pun menang. Namun hal itu mengakibatkan negara Wakanda hancur, karena sumber teknologi kekuatan utama Wakanda adalah vibranium sudah tiada. After event The Doom War dan perang Wakanda versus Dr. Doom di komik itu membuat Wakanda harus mencari sumber daya lain selain vibranium untuk memulihkan kembali penduduk dan ekonomi serta politik negara Wakanda, karena semua vibranium menjadi tidak berguna dan tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup di Wakanda. Namun Dr. Doom berhasil kabur ya dalam event ini akan semua kekacauan yang sudah ia buat. Nah, itu merupakan cerita di komik ya teman-teman, yang sangat terkenal banget eventnya itu pada waktu itu. Peperangan antara Wakanda dan beberapa hero yang membantu T'Challa melawan Dr. Doom. Jika memang sedari awal Dr. Doom sudah dipersiapkan di film Black Panther Wakanda Forever, menurut saya masuk akal dan logik ya untuk memasukkan si Dr. Doom ini sebagai penjahat tersembunyi yang mengadu domba Namor dan Wakanda dalam konflik permasalahan vibranium tersebut, di mana Riri Williams berhasil menciptakan vibranium detector yang membuat pemerintah Amerika Serikat berhasil menemukan vibranium di luar dari Wakanda, di laut, tepatnya di wilayah Namor di Samudra Atlantik, yang memicu konflik awal di film Black Panther Wakanda Forever. Nah, jadi bisa aja mungkin yang memberikan pengetahuan kepada Riri Williams untuk menciptakan vibranium detector mungkin itu adalah Dr. Doom gitu ya, selain memang dibantu dengan kejeniusan dan kepintarannya Riri Williams. Nah, itu kayak skrip teori gitu ya teman-teman, kalau memang si karakter Dr. Doom itu hendak dimunculkan dan terlibat dalam konflik di Black Panther Wakanda Forever. Melihat cerita di atas, harusnya Dr. Doom itu bisa banget ya guys untuk muncul di akhir sebagai dalang atau cameo, memperkenalkan introduce menuju event besar Avengers Secret Wars dan perkenalan Fantastic Four di MCU Marvel Cinematic Universe. Namun keputusan Marvel Studios untuk tidak memunculkan Dr. Doom di fase keempat ini kemungkinan dikarenakan beberapa hero baru sudah lumayan penuh diperkenalkan, dari mulai Monica Rambeau, Eternals dan Eros, Echo, Yelena Belova, Shang-Chi, Kate Bishop, The Ten Rings, America Chavez, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, Daredevil, Hercules, Elsa Bloodstone, Werewolf by Night, Namor, Riri Williams, yang kalau menurut aku sudah lebih dari cukup banget ya di fase ini untuk diperkenalkan, sehingga kemungkinan Dr. Doom ini dihapus dari scene dan tidak jadi ditampilkan menjadi cameo karena udah terlalu padat dan banyak ya guys di filmnya itu sendiri. Jadi si Dr. Doom ini karakternya dipersiapkan aja deh untuk fase kelima sebagai cameo atau sebagai karakter yang muncul di post credit scene. Soalnya di Black Panther Wakanda Forever menurut aku udah terbaik dan standar banget perkenalan karakter barunya, dan hero-nya juga seperti Namor dan bangsa Talokan, Riri Williams as Ironheart, dan konflik Wakanda dengan Shuri sebagai the new Black Panther. Jadi udah suitable banget. Dr. Doom ini dimana-mana pasti melakukan kejahatan ya teman-teman, dan selalu menjadi major karakter yang penting mempengaruhi alur cerita banget. Dari mulai kemunculan pertamanya di Dr. Doom versi Fox tahun 2000-an itu, dan sampai Dr. Doom versi Fox juga di Fantastic Four tahun 2015. Nah, tapi kalau Dr. Doom yang versi 2015 Fantastic Four terbaru itu kekuatannya overpower banget ya, beda dengan Dr. Doom yang versi tahun 2000-an ke belakang. Nah, jadi aku sangat suka banget kekuatan Dr. Doom yang ada di film Fantastic Four 2015. Lebih kelihatan kekuatan dewanya. Kita belum tahu dan gak tahu ya guys ya, sejauh apa karakter Dr. Doom, Dr. Victor Von Doom ini akan digunakan Kevin Feige, Marvel Studios, untuk mempengaruhi timeline dan alur cerita di MCU Marvel Cinematic Universe fase berikutnya. Namun kalau melihat di event terbesar Avengers Secret Wars, kalau sesuai komiknya,
Dr. Doom itu sangat berpengaruh sekali ya di event Avengers Secret Wars karena dia menciptakan sebuah realitas baru bernama The Battle World di Latveria, di mana si Dr. Doom ini dengan kekuatan dewanya mengumpulkan semua hero dari semesta-semesta multiverse lainnya untuk saling bertarung di Battle World atau realm ciptaan, tempat atau dunia ciptaannya Dr. Doom. Nah, dan itu semua terjadi di event Secret Wars. Dan pastinya tercipta dunia Battle World ini setelah terjadi incursion ya, atau inkursi antara dua semesta, dua Earth, yaitu Earth 616 dengan Earth Ultimate Marvel Universe. Sehingga di Avengers Secret Wars nanti, peran Dr. Doom dan kehadirannya sudah dipastikan akan sangat penting dan sangat major. Oh ya guys, aku lupa banget ya nge-mention tadi di awal, hero baru diperkenalkan di fase 4 ini yaitu anaknya si Thor di film Thor Love and Thunder, yaitu Love, yang kemungkinan adalah Singularity. Karena Singularity ini juga berperan sangat penting nanti di Avengers Secret Wars, khususnya dalam melawan Dr. Doom, karena kemampuan Singularity ini bisa membuat pocket dimension, pocket universe untuk mengamankan beberapa superhero yang tercerai-berai di Battle World setelah inkursi oleh ulahnya si Dr. Doom di Battle World Avengers Secret Wars. Nah, aku lupa nge-mentionnya ya. Jadi anaknya si Thor Love itu yang kemungkinan Singularity akan dipersiapkan untuk melakukan hal itu kayaknya ya, karena kekuatan Singularity itu hebat banget dalam menciptakan pocket dimension, pocket universe. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang kemunculan Dr. Doom di fase-fase berikutnya dan cameo Dr. Doom yang tidak jadi di film Black Panther Wakanda Forever. Semoga bisa menambah informasi kalian semua ya. Thank you for watching my videos, dan begitu like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.